resepsi akan menunjukkan semuanya dengan hati tulus dari pelayanan kami maksimal. Apabila nanti akan ada sesuatu yang kira-kira dipertanyakan, silakan menghubungi konsultan, nanti konsultan akan menindaklanjuti. Demikian, terima kasih. Untuk selanjutnya acara bagi sambutan yang kedua yaitu dari beliau ibunya yang berasal dari Klaten. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul mendampingi para tamu Allah yang berdesawan. Terima kasih sekali pada panitia ini, Bapak dipakai hotel. Sebenarnya ini dadaan, saya cuma bisa mengatur saja. Untuk umumnya, semoga ibadah panjenengan sama kisah dan khusyuk, lancar, dengan sehat, bi'amanillah, qadr, mabrur, Allahumma amin. Ini saya sebut khusus Klaten. Nanti titik jemput tetap di Paduan ya. Sama-sama kita dadakan sama beliau almarhum dan Fitri, sama saya sama Pak Yai Anton. Boleh Gus Umet dadakan betul. Jadi saya dari pasrah datang bapak-bapak Yai, para pendiri pengawal tamu Allah. Saya hanya sebagai konsultan yang bisa menalangi penjaringan semua. Semoga hubungan silaturahmi ini besok sakit istiqomah, gitu aja ya. Istiqomah ila jannatullah. Saya sakit DPDP terus, wasilah maaf tapi Pak Yege kami Bunda Fitri disurvey masih sakit silaturahmi mari mungkin sakit lancar saja dari sini. Nanti bisa kita tolong ini bareng-bareng bagaimana teknisnya, teknis pemberangkatannya tadi sudah dijupri Pak Yanto. Alhamdulillah insyaallah paham ya Ibu ya, paham. Dan selanjutnya teknisnya lagi nanti saya beri instruksi dan ilmunya. Kita adilah serilah kita niat cara-cara DPDP dan pondok Rododo karena mungkin saya ilmu manfaat gitu nih untuk maka itu dari saya. Bila kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum atas aturipun. Alhamdulillah dari dulu Anas sudah menyampaikan beberapa support, harapan, doa untuk kita semua. Amin. Terutama bagi jemaah kami. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk satunya itu acara inti pada siang ini yaitu manasik yang akan disampaikan oleh beliau Gus Ubed materi dari awal sampai program nanti. Monggo
persiapan hingga pelaksanaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mendapatkan predikat ibadah yang mabrur. Panjenengan bisa kudur kembali dalam keadaan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Dan yang kami muliakan, tamu istimewa hari ini Anas dan rombongan dari Klaten, dan misalnya Bikudukum. Ala kadarnya tempat sedemikian rupa, tapi semoga membawa keberkahan untuk tempat ini dan juga menjadi amal soleh panjenengan sudah kersorawuh iktifaan makhrisoron, karena ini sudah siap. Mungkin mukadimah ikut pengantar membawa acara tadi. Setelah membaca hamdalah, setelah membaca sholawat dan salam, selanjutnya kami ingin sedikit menyampaikan bahwa dalam pertemuan kali ini agendanya adalah manasik atau pengetahuan yang nanti akan kita butuhkan ketika kita melaksanakan serangkaian ibadah menuju Tanah Haram Mekah dan Madinah. Maka dari itu nanti kita simak bersama uraian yang telah kami siapkan. Akan tapi sebelumnya saya minta Mas Imam untuk jadi navigator. Ini semua jamaah haji dari Klaten, Purworejo dan Magelang. Ibu, bapak-bapak, sedaya dari Jogja juga. Purwodadi. Dari Jogja. Purwodadi ada. Jogja, Purwodadi, Klaten, Magelang dan Jakarta ada. Alhamdulillah, ini kita dipertemukan di jalan Allah. Semoga nanti kita juga ditemukan bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya Bapak, sebenarnya Ibu, dalam manasik ibadah, utamanya ibadah umroh itu sebenarnya lebih mudah daripada sholat. Sholat dan umroh itu sebenarnya secara teori lebih susah sholat. Kalau ibadah umroh itu dalam semua rangkaiannya adalah 100% rukun, kewajiban dan syaratnya itu adalah fisik. Tapi kalau sholat itu tidak hanya fisik, tapi juga ada ucapan, ada qauli dan segala macam. Maka sebelum kita menginjak ke tema pembahasan ibadah umroh, kami mengajak panjenengan untuk tema sebelumnya dengan judul etika safar atau etika dalam bepergian. Mohon untuk di slide pertama. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi menyampaikan bahwa sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah umroh ataupun haji, kita dianjurkan untuk memantapkan diri sebelum bepergian jauh, yaitu dengan menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yaitu satu, karena kita tentu berangkat dengan niat yang baik, tujuan yang baik, maka satu, mewasiatkan hal-hal yang memang perlu untuk diwasiatkan kepada keluarga kita di rumah. Jangan cukup ditinggal begitu aja. Satu itu. Kira-kira bapak, ibu meninggalkan anak, menantu, cucu semua di rumah, diberi wasiat yang baik. Doakan kami mau berangkat umroh, doakan kami semoga selesai urusannya. Dan apabila masih ada tanggungan seperti akad transaksi atau bahkan sengketa yang memang harus diselesaikan, monggo agar ini diselesaikan terlebih dahulu, agar panjenengan ketika menghadap
sowan di Baitullah itu sudah terlepas dari tanggungan-tanggungan yang semestinya tidak menjadi beban panjenengan dalam melaksanakan ibadah umrah. Kemudian yang ketiga tentu meminta ridho orang tua, suami, istri sana dan famili semua, meminta ridho dan meminta dimaafkan dan meminta didoakan. Kemudian dilanjutkan dengan bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon pertolongan kepadanya dalam segala urusan. Ini Masya Allah, saya pribadi itu merasakan betul bahwa di tanah haram Mekah maupun Madinah ini tanah yang betul-betul baik sekali, sehingga kadang perilaku-perilaku yang kurang berkenan itu kadang di sana itu terus diperingatkan sama Allah. Nah, ini yang penting adalah kita bertobat, memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang paling penting sebelum bepergian umroh ataupun haji adalah mempersiapkan bekal akan kebutuhan ilmu pengetahuan tentang haji ataupun umroh yang akan dia kerjakan. Nah, semoga ini salah satu rangkaian yang menjadi salah satu penyebab nanti umroh kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mohon maaf apabila tentu mungkin sudah ada yang pernah berangkat umroh sebelumnya sekali dua kali atau memang ini untuk yang pertama kali, tetapi kami mohon tentu nanti ada dialog, ada pertanyaan yang apabila kami bisa menyampaikan jawabannya akan kami sampaikan. Selanjutnya Mas Imam, yang paling pokok dalam bepergian safar itu adalah sholat, itu di samping bekal dan lainnya, yaitu sholat fardu yang tidak boleh kita tinggalkan. Dalam rangkaian sholat fardu hukumnya, dimanapun selama kita masih memiliki akal, kita berkewajiban untuk melakukan sholat. Sholat bisa dikerjakan apabila dalam keadaan bepergian dengan cara jamak ataupun qashar. Ya. Apabila perjalanannya lebih dari 80 kilo, wah ini lebih dari 80 kilo naik pesawat, kurang lebih nanti 10 sampai 12 jam kita di atas pesawat, kita pun tetap punya kewajiban menunaikan sholat. Lantas bagaimana kita dalam menunaikan sholat? Nah, ini kalau sholat bepergian panjenengan dari rumah sampai Jakarta, panjenengan bisa sholat mampir di masjid, panjenengan bisa sholat mampir di musola dengan cara dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi kalau jenengan sudah naik di pesawat, ini bagaimana sholat? Sebab ada juga yang begini, wah sholatnya naik pesawat susah, mending nanti kalau sudah mendarat di bandara terus dikodok. Ini Yunus Na'udzubillah, kita punya tujuan yang baik melakukan ibadah umroh, maksud kita harus meninggalkan kewajiban yang paling utama, yaitu sholat. Maka jangan sampai itu terjadi. Maka monggo selanjutnya Mas Imam, mungkin untuk pengertian salat jamak dan qashar ini sudah menjadi pengetahuan umum ya, tidak perlu kami jelaskan. Yang nanti akan kami jelaskan mengenai sholat di atas pesawat. Monggo Mas Imam dilanjutkan lagi. Sholat di pesawat, para ulama di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan sah menunaikan sholat di pesawat, meskipun ulama Syafi'iyah mewajibkan untuk ibadah i'adah sholat, untuk mengulangi sholatnya ketika sudah mendarat. Maka dilanjutkan di slide selanjutnya bahwa ini ada beberapa gambaran seseorang yang sholat di pesawat itu tidak bisa menyempurnakan rukun-rukunnya sholat. Tapi
Tapi insya Allah kalau naik pesawatnya kayak mana? Saudi Airlines ya. Ini coba nanti dicek kalau pesawat Saudi Airlines yang baru itu ada musolanya. Oke, ada musolanya. Makanya enak kalau Saudi Airlines dan mengarah ke kiblat karena pesawatnya juga menuju ke arah kiblat. Jadi enak. Dengan tapi jangan bareng-bareng. Wah ini kalau di pesawat bareng-bareng nanti ini dimarahi sama pramugari. Nah ini nanti bergiliran sholat kalau ada musolanya. Sehingga kalau ada musolanya enak, bisa menyempurnakan takbiratul ihram, ruku, sujud, semua sholat-sholatnya bisa disempurnakan. Sehingga tidak perlu dikontrol ketika nanti sudah mendarat di bandara. Tapi kalau tidak bisa, sholatnya harus di kursi. Nah ini maka kita tetap harus melakukan sholat itu semampunya. Karena wajibnya sholat itu ketika waktu sholatnya sudah ada. Kita sudah masuk waktu lah, mulai itu kita wajib melakukan sholat sebisa mungkin. Tidak bisa menghadap kiblat ya tidak apa-apa. Tidak bisa berdiri ya tidak apa-apa. Tidak bisa rukuk ya tidak apa-apa. Tidak bisa sujud ya tidak apa-apa. Yang penting kita sholat. Tapi nanti ketika sudah turun kita mengqadha sholatnya. Jangan sampai kita sudah umrah tapi masih punya utang sholat di pesawat. Nah ini jangan sampai. Saya khawatir justru ini akan mengurangi nilai ibadah kita di tanah suci Mekah. Kata dia, niatnya bagaimana sholat di pesawat ini? Karena sholatnya tidak bisa sempurna. Niatnya ini, usolli, misal sholat maghrib, usolli fardal maghribi, thalatha raka'atin li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Niat ingsun, saya berniat sholat fardu, sholat maghrib 3 rakaat li hurmatil waqti. Sholatnya itu wajibnya itu li hurmatil waqti karena menghormati waktu sholatnya sudah datang. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Gitu. Ini ada tambahannya ini loh, li hurmatil waqti. Dan dilanjutkan Mas Iman. Kemudian tentu dalam pemberangkatan nanti salah satu syarat utama dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah istitoah, kemampuan dalam segala hal. Maka semoga Mas Fitur ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengawal dan membimbing dan menemani ibadah panjenengan sedaya waktu di tanah suci Mekah nanti, berangkat dan pulang bisa didampingi dengan dan dilayani dengan baik. Karena tentu kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh itu satu bekal, kemudian yang kedua moda transportasi yang memungkinkan, kemudian 3 jaminan keamanan, insya Allah nanti aman semua ya. Kemudian kesehatan fisik, dan yang terakhir adalah mungkin untuk melakukan bepergian. Karena saya husnudzon bahwa jamaah haji, jamaah umroh ini panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak, sampun wonten ingkang sepuh, sudah ada yang sepuh, maka saya mohon betul nanti ketika di sana dijaga betul stamina dan kesehatannya. Ini nanti agendanya ke Madinah dulu ya. Ke Madinah dulu baru ke Mekah. Nah ini sedikit menyampaikan saran ketika panjenengan sampai di Madinah, ini betul-betul dijaga fisiknya, jangan terus dihabiskan waktunya dan tenaganya. Karena yang pokok nanti ketika panjenengan di Mekah. Karena di Madinah itu betul-betul menenteramkan. Di Madinah itu rasanya ayam sekali. Hawanya pengen ke masjid terus. Pulang berangkat pagi, pulang pagi. Seperti Bang Baye begini. Oh, pengen
pengennya ke masjid terus, Nah ini semoga nanti kita bisa melakukan sholat di Masjid Nabawi. Tapi ibu harus ingat bahwa yang paling pokok nanti adalah ketika kita melakukan ibadah umroh, meminta di Madinah supaya fisiknya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu berbeda tempat, berbeda cuaca, berbeda tempat, berbeda kondisi. Nah ini yang perlu nanti kita siapkan secara fisik. Dan saya mohon nanti jangan unjuk-unjukan yang terlalu manis, jangan unjuk es. Nah ini sering jamaah haji Indonesia itu semua es jus. Wah, pulang dari masjid, wah jus seger. Pulang dari masjid lihat es bosro. Wah, ini untuk menjaga, karena di sana cuacanya sangat berbeda dengan di Indonesia. Saya khawatir nanti ketika saatnya umroh malah panjenengan masuk angin, panjenengan batuk dan pilek. Di samping ikhtiar batin kita tentu harus dengan ikhtiar lahir. Menawi mungkin itu persiapan dari ini dengan tema etika safar. Selanjutnya menuju tema utama adalah manasik umroh. Di plus dulu yang sebelah di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menuju tema manasik ibadah umroh, saya mohon keridhaan panjenengan untuk membacakan suratul Fatihah, ditujukan utamanya untuk masing-masing dari kita. Semoga kita dimudahkan, semoga kita betul-betul dinaungi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan semua prosesnya hingga kita mendapatkan predikat umroh makbulah dan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Ini sebelumnya ingin menyampaikan, ini adalah random urutan umroh. Nanti setelah panjenengan sampai di Madinah, tentu di Madinah panjenengan melakukan banyak kegiatan di samping sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nanti juga semoga bisa ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan bisa masuk ke Raudhah. Raudhah ini sabda Nabi Muhammad SAW, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat di antara rumah dan mimbarku itu namanya Raudhah, taman dari taman surga. Sehingga sekarang kemudian sudah ada sekat, dengan masuk di Masjid Nabawi sudah tidak bisa sembarangan masuk ke Raudhah. Sudah ada pemisah ruangannya, sehingga kalau masuk ini butuh izin. Mungkin nanti dari pihak Travel SNI menyiapkan akomodasinya dan persiapannya agar panjenengan bisa masuk ke Raudhah. Ketika panjenengan masuk ke Raudhah, jangan lupa untuk menyampaikan doa dan salam kepada Kanjeng Nabi, kepada para sahabat, utamanya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar yang dimakamkan di sebelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan di samping itu tentu nanti panjenengan disunahkan pula untuk berziarah ke makam Baqi yang terletak di sebelah kiri Masjid Nabawi. Ya,
Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika sudah di Madinah, ini Kanjeng Nabi 1 minggu sekali menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Baqi. Makam Baqi ini makamnya para sahabat. Istri Kanjeng Nabi juga di situ, Dewi Aisyah, Sayyidina Utsman juga di situ, dan mayoritas sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor dimakamkan di situ. Nah, setelah di sana 4 hari, 4 hari ini kemudian panjenengan persiapan umroh, packing. Ini pakaian masukkan ke koper lagi dan nanti langsung umroh, sehingga nanti panjenengan langsung naik ke kendaraan menuju ke Mikot. Menuju ke Mikot. Mikotnya orang yang berangkat dari Madinah itu namanya Bir Ali atau Abyar Ali. Yang ini mikot paling jauh, sehingga panjenengan sudah betul-betul mempersiapkan diri, jenengan niat ihram dengan pakaian ihram dan seterusnya. Ini untuk langsung dari mikot ini panjenengan niat ihram. Langsung panjenengan setelah sampai ke tanah haram Mekah, panjenengan mungkin meletakkan barang-barangnya terlebih dahulu, baru panjenengan tawaf umroh. Tawaf umroh ini adalah salah satu rukun ibadah umroh. Setelah tawaf umroh, panjenengan sa'i dari Safa ke Marwah. Setelah panjenengan sa'i, panjenengan tahallul. Sudah bisa kembali melepaskan pakaian ihram, sudah bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya diharamkan ketika ihram. Baru setelah itu panjenengan bisa kembali ke penginapan panjenengan atau hotel panjenengan. Ini insya Allah kalau melalui ekspeditor, hotelnya tidak jauh, Pak. Tidak jauh. Ini rangkaian singkatnya untuk kemudian kita uraikan satu persatu. Monggo Mas Imam. Bahwa ibadah umroh secara definisi artinya secara bahasa adalah berziarah. Secara istilah ibadah umroh berarti mengunjungi Baitullah yaitu Ka'bah dengan melakukan tawaf, sa'i dan bercukur atau tahallul demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Definisi secara syariatnya demikian. Dalam Al-Quran juga disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ibadah nanti kita disempurnakan umrohnya dan kelak bisa berhaji sowan ke Mekah Madinah sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, syarat wajib umroh adalah 1 Islam, balik atau dewasa, 3 berakal sehat, 4 merdeka menyembuhkan budak, yang kelima adalah mampu melaksanakan ibadah haji atau umroh baik dari segi jasmani, rohani, ekonomi dan keamanan. Ini syarat. Ketika 5 syarat ini sudah terpenuhi, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakannya. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang terketuk pintu hatinya untuk melaksanakan ibadah umrah. Selanjutnya adalah rukun umrah. Rukun umrah ini artinya hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau nanti ditinggalkan, nanti umrahnya tidak sah. Itu artinya rukun. Yang pertama adalah ihram. Panjenengan dari mikot yang laki-laki sudah pakai pakaian ihram nanti Mas, Bapak. Nah, ini kemudian tawaf, sa'i, memotong rambut, dan ini harus dilakukan secara berurut-urut. Tidak boleh terus tawaf dulu, sa'i dulu. Nah, ini tidak boleh. Harus urut-urutannya demikian. Dilanjutkan Mas Imam. Ini niatnya ketika panjenengan nanti sudah berada di mikot,
Mikot itu artinya adalah batas panjenengan untuk melakukan niat ihram. Ini nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaika Allahumma umratan. Saya berniat untuk melakukan umroh dan ihram umroh karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Ini niatnya. Sebab niat ihram itu hukumnya wajib, tidak rukun. Hukumnya wajib. Sehingga kalau orang melakukan ihram tidak berniat dari mikot, ini nanti bayar dam. Ada dendanya. Selanjutnya ihram dari mikot. Mikot itu seperti yang kami sampaikan maknanya adalah batas. Batasnya orang mau ihram itu ada dua. Satu orang yang sudah mungkin di Mekah, yang kedua yang belum mungkin di Mekah. Mikot itu juga ada mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani itu adalah batas waktu untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Batas waktu melakukan umroh kapan? Kalau batas waktu melakukan umroh ini tidak ada batasnya. Sepanjang tahun, kapanpun panjenengan bisa tidak umroh. Tapi kalau haji, batas waktunya itu hanya ini Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kalau mikot makani, mikot tempat adalah batas-batas tempat yang telah ditentukan untuk memulai mengerjakan ibadah haji atau umroh. Mulainya dari mana? Kalau jenengan belum mukim di Mekah, ini mulainya dari mana? Kalau sudah mukim di Mekah, artinya jenengan sudah lebih dari 3 hari. Ini mikotnya dari mana? Nah, ini nanti akan kami jelaskan. Dilanjut Mas Timo. Lanjut. Nah, mikot makani bagi yang tidak mukim di Mekah, karena panjenengan nanti berangkatnya dari Madinah. Maka kalau berangkatnya dari Madinah, nanti mikot panjenengan itu dari Dzulhulaifah, Abyad Ali atau Bir Ali. Ini jaraknya kurang lebih dari Mekah. Ini jaraknya 420 kilo. 420 kilometer. Sehingga ini nanti betul-betul ya harus kuat, apalagi di dalam bis atau di kereta bis. Wah, ini yang laki-laki ini pakai pakaian ihram sudah nggak boleh pakai jaket. Ya, kalau nanti pakai jaket jenengan berbayar dam. Ya, nggak boleh pakai penutup kepala. Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, ini jaraknya 420 kilometer. Dilanjutkan simak. Ini ketika jenengan mikotnya sebelum jenengan mukim di Mekah. Dilanjut. Ketika panjenengan nanti kok sudah mukim di Mekah, ini mikotnya berubah lagi. Ayo Mas. Mikot makani bagi yang mukim di Mekah, dengan sudah 3 hari semisal di Mekah, terus pengen umroh lagi. Ini mikotnya sudah nggak perlu jauh-jauh dari Bir Ali. Terus dari mana mau milih? 1 Jirona, 2 Tanim, 3 Hudaybiyah. Yang paling dekat adalah dari Tanim. Ini kurang lebih 5 kilo. Ini nanti naik taksi atau naik shuttle gitu. Terus nanti ambil mikot dari Tanim. Selanjutnya kesunahan sebelum ihram. 1, sebelum panjenengan niat ihram, ini kesunahannya adalah 1, membersihkan diri, memotong kuku, merapikan jenggot, mencukur kumis, mencabut rambut ketiak, dan mencukur rambut kemaluan, seperti orang mau Jumatan. Ini sunnah punya. 2, mandi. Kesunahan mandi juga berlaku bagi perempuan yang sedang haid atau nifas.
ini mandi. Yang ketiga memakai minyak wangi, minyak rambut, ya, memakai minyak rambut agar rambutnya tetap rapi saat melakukan rangkaian ibadah umroh. Biar tangannya itu nggak begini-begini. Oke, bagi laki-laki biar tangannya nggak begini-begini. Yang keempat, memakai wangi-wangian pada tubuhnya, bukan pada pakaian ihramnya. Jenengan sebelum pakai baju ihram, ibu-ibu sebelum memakai baju, ini biar wangi. Karena kita akan menempuh perjalanan yang jauh, dan ketika sudah niat ihram sudah nggak boleh pakai wangi-wangian lagi. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 5, bagi perempuan disunahkan memakai pacar, pitek, henna pada kedua tangannya. Menurut Imam Syafi'i, pitekan dulu, ya, dirapikan dulu. Ibu-ibu sudah ada yang pitekan. Ini bagi perempuan mas, kalau yang laki-laki nggak usah pitekan. Yang 6, memakai kain ihram yang berwarna putih dan menghindari pakaian ihramnya dari jahitan. Nanti akan kami praktekkan memakai pakaian ihram bagi laki-laki yang sederhana, simpel dan anti melotrok. Ya, insyaallah anti melotrok ini kalau sedang berihram kok melotrok bahaya ini. Bahaya ini. Kemudian nomor 7, menggunakan pakaian ihram yang baru atau yang bersih. Bekas apa-apa, yang penting bersih dan suci. Yang ke-8, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Namun bila telah masuk waktu sholat fardu, di saat akan melakukan ihram, maka melakukan sholat fardu sudah menggugurkan kesunahan sholat sunnah umrah. Jadi jenengan sudah mau umrah ini, sudah mau mikot lah, ini jenengan sholat sunnah dulu, sholat sunnah ihram gitu. Usolli rakaat ini sunnatul ihram lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat, dengan rakaat pertama membaca Al-Kafirun setelah Fatihah, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas sambil berdoa. Setelah sholat itu diberi kemudahan. Selanjutnya ini pakaian ihram. Dalam umroh pakaian ihram itu ada 2 variasi. Ini yang satu, pakaian ihram jamaah pria memakai 2 helai kain ihram, 2 helai saja, atas dan bawah. Satu kain disarungkan dan satu kain lainnya diselendangkan di kedua bahu dengan menutup aurat. Ini dikerjakan di selain tawaf bagi laki-laki. Akan tetapi ketika sudah tawaf, itu nanti tangan kanannya dikeluarkan. Ini namanya ittiba. Saat tawaf disunahkan memakai kain ihram dengan cara yaitu ittiba, melakukan meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Jadi yang ketutupan yang kiri, yang kanan bahunya diperlihatkan ketika melakukan tawaf. Setelah tawaf, ya tangannya dimasukkan lagi. Ini hukumnya sunnah. Nah ini kita praktekkan saja langsung ya, Mas Imam. Alat peraganya untuk disiapkan. Nanti dicoba juga dengan Mas Ahab, nanti dicoba sekalian ya. Tidak apa-apa. Sabunnya, enten Sabuk. sabun. Sabuk aja. Oke, sabun. Ini ibu-ibu nyimak juga tidak apa-apa. Ini dalam memakai kain ihram itu, karena ketika nanti mau ihram, yang laki-laki itu sudah nggak boleh pakai celana dalam. Ya, tidak boleh pakai celana dalam apa. Jadi hanya 2 helai kain ini yang kita pakai. Sehingga ini kalau nggak kencang seret,
Wah, ini Bahaya. bahaya. 13. 13. Oke. Dalam memakai kain ihram ini mau begini boleh, tapi bahaya, melotot. Mau begini bisa melotot, terawang. Wah, di sana panas. Nanti terawang, nanti yang kelihatan wopo kuwi. Bahaya nih, oke? Nah, maka ini gini. Ini Mas dipersani ya. Ini, ya. Ini dipastikan sampai atas. Nah, ini begini. Ini disisakan ya. Disisakan, jangan sejajar. Ini fungsinya nanti biar tidak nyalip. Jenengan dodok itu aman, tidak mengagetkan orang. Ini dimasukkan ke sini. Iya. Oke. Setelah itu baru kencang. Terus kayak panjenengan aku bisa. Udah aman ini. Wah, tidak nyalek kan? Tidak kelihatan. Ini kalau nggak begini, oh bisa begini. Aman. Kenceng ini. Nah, belum nanti dikasih sapu. Oh. Met. Gini saja, ini seperti pakai kimono. Gini saja sudah cukup. Tapi karena di sana berdesakan, nanti ini ditarik, ketarik, tarik, gitu. Baik. Mau diginikan juga boleh. Mau gimana boleh, tapi jangan untuk begini. Kalau begini nanti bayar dam. Dan jenengan ini dipastikan di atas pusar biar tidak membuka aur. Betul-betul pusarnya itu di bawah gulungan. Ini seperti memakai kimono saja ini. Nah, dimasukkan. Baru setelah itu disapui. Aman. Nah, ini sudah nggak mungkin ketarik. Jenengan anget kok semut dingin, tinggal masukkan. Dan ini meminimalisir bersentuhan dengan lawan jenis. Ya, kimono ya. Nanti juga biar kokat jenengan aman kan bisa dimasukkan di sini. Nanti karena pasti akan dikasih kartu pengenal. Ini kalau hilang, waduh, bahaya nanti. Kuncinya di sana itu. Jangan pakai paspornya biar nanti disimpan oleh pihak travel. Nah, itu kartunya itu biar aman disimpan. Dah ya, paham ya? Kok wah kenceng seret, tinggal tarik aja. Kenceng pulang. Nah, udah enak. Nah, ketika jenengan nanti mau tawaf, ini tinggal begini. Terus tawaf. Selesai tawaf, masukkan lagi. Nah, ya. Mau diperagakan nanti ya. Ya, harus dicoba. Nah, ini insya Allah ini, wah kelihatan. Ini jangan lupa nanti diperlihatkan. Iklan. Tapi ya, karena ini juga nanti bisa mengenali. Oh, yang itu. Nah, ini ketika panjenengan memakai pakaian ihram ini rapet, kenceng, tidak mungkin insya Allah
selama sabu ero kencang.